semester di residen spesialis. Iri, enggak Pak, itu adalah rezeki dari mereka. Dan mereka pun memandang saya kadang, wah Tirta keren, udah bisa punya usaha. Jadi kesuksesan kita berbeda. Terus gimana Mas, kalau ada teman-teman yang sekarang anak muda, cowok, orang tuanya biasa-biasa aja, beli motor masih nyicil, oh itu nggak salah Pak. Itu nggak salah. Bisa jadi karena dia konsisten, 10 tahun lagi dia bisa kaya raya Pak. Saya ambil contoh, Pak Jokowi pada waktu dulu awal, tukang mebel Pak, lulusan sarjana kehutanan. Gak ada yang ngira Pak Jokowi jadi presiden. Gak ada Pak. Gak ada. Pak Khairul Tanjung pun gak ada yang ngira Pak. Jadi ini cocok buat follower-follower semua. Yang dikala pandemi sekarang susah, yang dikala kalian yang penting ada 4 yang harus kalian punya. Itu yang pertama tadi ya, 4. Yang pertama tadi adalah jangan membandingkan kesuksesan diri dengan orang lain. Prinsip. Kedua adalah ilmu Pak. Ilmu tuh banyak. Satu-satunya investasi yang paling tidak bisa dihilangkan dan selalu berharga itu ilmu sama skill. Kenapa saya bilang ilmu sama skill? Ilmu mungkin kalian bisa dapatkan dengan cara membaca, dengan cara kuliah, dengan cara sekolah, atau dengan cara bergaul, atau dengan cara Google. Tapi kalau skill Pak, skill tuh kalian harus bisa dapatkan secara mandiri. Skill tuh harus bisa kalian dapatkan sendiri. Dengan apa? Nongkrong. Kalau kalian nongkrong dengan orang yang bisa skate, kalian mau gak mau akan belajar skate. Kalau kalian nongkrong dengan orang-orang yang bisa desain, mau gak mau kalian akan bisa desain. Kalau kayak saya, nongkrong dengan orang-orang yang industri kreatif, mau gak mau saya akan beradaptasi di industri kreatif. Ilmu dan skill berbeda Pak. Kalau ilmu, kalian belajar dengan membaca. Ada sarjananya, ada institusinya. Kalaupun gak bisa, belajar otodidak dengan cara Google. Kayak contoh di coding atau programming. Nah kalau skill gak bisa Pak. Gak ada bukunya. Skill itu kalian bisa pelajari kalau kalian melakukan, duit. Ya kan skill. Nah skill ini yang dipelajari banyak orang-orang yang lulusan SMK, lulusan SMA, atau bahkan lulusan SMP yang tiba-tiba jadi pengusaha. Kenapa? Skill masak. Ya kan skill naik motor, skill mekanik, skill benerin motor otodidak, skill interior, skill nukang, skill desain sepatu. Itu nggak bisa Pak. Harus yang namanya mereka belajar sendiri. Jadi kalau saya bilang, ilmu sama skill itu harus kalian kuasai. Entah dengan cara kalian belajar sendiri, ataupun kalian bisa nyari sendiri, ataupun kalian belajar dari teman kalian. Karena ilmu sama skill itu adalah sesuatu investasi yang tidak bisa habis, yang selalu berguna. Itu lebih paling berguna. Segak berguna bukan ilmu, masih kalian berguna untuk sharing ke sesama kalian. Yang pertama, ingat ya, tadi yang pertama adalah jangan membandingkan kesuksesan kita dengan orang lain. Kedua, cari ilmu dan skill sebaik-baiknya. Yang ketiga Pak, ini yang ketiga, yang paling penting Pak. Yang paling penting dari ketiga adalah anak muda tuh tempat gagal Pak. Anak muda tuh tempat salah. Jadi jangan takut untuk salah dan jangan takut untuk gagal Pak. Karena anak muda tuh tempatnya salah. Anak muda tuh selalu tempatnya salah dan tempatnya melakukan kesalahan. Jadi kalau misal Pak, kita anak muda melakukan kesalahan di hidup, wajar Pak. Karena kita emang anak muda. Dari kesalahan kita akan timbul pengalaman. Dari kesalahan ada pengalaman, kita akan timbul namanya skill yang baru. Dari skill yang baru kita akan timbul rasa untuk berjuang lebih baik. Kalau kita nggak pernah buat kesalahan Pak, kita nggak akan bisa sukses. Bayi lahir itu harus nangis dulu, berangkang dulu, baru bisa berdiri dan jalan. Kalau kita tiba-tiba bayi lahir langsung salto, nggak bisa Pak. Ya, di sini saya tidak membahas COVID, tapi saya ingin selingi untuk membahas mengenai bisnis. Nah, ini saya posisi suara habis, ya kan? Kuping saya budek nih yang kanan karena turbulensi di pesawat. Dan saya sebelum tidur bed rest nih ingin sharing ke kalian. Nah, hal keempat, yang paling penting nih, yang paling penting Pak. Jangan jadikan umur jadi patokan Pak. Ini yang paling penting, jangan jadikan umur harus patokan. Misal, umur 25 harus nikah, umur 26 punya rumah, umur 28 punya apa. Pak, jangan pernah jadikan umur jadi patokan. Gak boleh Pak. Gak boleh. Karena apa? Umur itu bukan patokan untuk kesuksesan. Kayak umur 25 orang harus punya ini, punya itu. Umur 30 orang harus nikah. Kalau orang gak nikah sampai umur 36 dikatain gak laku. Gak ada Pak. Gak ada urusan kayak gitu. Umur ya umur men. Misal umur 18 harus lulus S1. Harus masuk S1. Lulus S1 umur 23. Loh kalau saya umur 28 lulus S1 masa saya salah? Gak ada Pak, gak ada urusan itu. Umur itu tidak bisa dibandingkan dengan kesuksesan. Jangan jadikan patokan umur untuk menjadi lelah untuk berusaha. Ya.
Kolonel Sanders yang punya KFC baru mulai usaha di usia 55 tahun, bos. Ya kan? Sementara Steve Jobs, DO, malah bisa nemuin si Apple, bos. Bill Gates juga, bos. Carol Tanjung dari dokter gigi malah jadi pengusaha media, bos. Jadi intinya adalah umur itu tidak bisa menjadikan patokan bahwa orang ini akan sukses. Bisa aja dia sukses umur 17, mati umur 30, Pak. Kayak contoh ada orang sukses jadi YouTuber. Ya itu rezeki dia, bos. Mungkin circle-nya dia membangun. Mungkin circle-nya dia luar biasa membangun dia. Ada orang umur 18 sudah jadi rapper. Ya mungkin circle-nya membangun dia. Nah, yang terakhir adalah ini 4. Terus kalau ada orang tanya, loh mas, tapi orang sekarang pengen instan, pengen viral dari medsos. Nih saya bilang, medsos itu sebuah media untuk narsistik, Pak. Ya, medsos itu sebuah media untuk menjadikan pelampiasan hawa untuk narsis kita. Dan gak ada yang salah untuk kamu share apapun di situ. Yang penting jangan seronok dan memancing. Tapi saya cuma bilang, popularitas itu sementara, Pak. Popularitas itu sementara, Pak. Yang penting itu teman di dunia real. Buat apa kamu punya follower sampai 1,8 juta, 11 juta, tapi di dunia real life, kamu gak punya teman sama sekali. Kamu gak punya teman ngobrol. Yang penting adalah, jangan lupa membangun circle temanmu. Lebih baik kalau saya, lebih baik follower dikit, tapi punya teman yang banyak. Tapi kalau misalkan kamu punya follower banyak dan teman yang banyak, itu privilege. Ya kan? Jadi jangan jadikan popularitas menjadi target, Pak. Kalau kamu pengen jadi, saya pengen populer dalam waktu 6 bulan. Wah, kamu Pak, tinggal goyang-goyang joget separuh telanjang juga bisa, Pak. Langsung terkenal. Tapi apakah orang akan mengenal kamu? Orang yang cepat dikenal akan juga cepat dilupakan, Pak. Kayak saya kan. Orang tahu saya karena COVID. Saya bodoh amat soal popularitas. Yang penting bisnis saya jalan, saya ilmu tetap jalan, saya tetap ngajar. Karena pekerjaan di situ. Popularitas cuma bonus, Pak. Jadi buat anak muda di luar sana yang pengen cepat terkenal, secara instan, jangan jadikan popularitas menjadi target, Pak. Ya, jangan jadikan popularitas menjadi target. Nah, ini yang paling penting. Jadi targetnya itu jangan disamain sama umur, jangan disambungkan sama popularitas. Dan betul, privilege itu jujur emang gak adil, Pak. Dunia itu emang gak adil, lu harus terima itu, men. Kalau lu memang pengen fair, itu emang ada di Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dari negara. Artinya hak seluruh warga negara dijamin. Tapi kalau disebut hidup juga adil, emang gak adil, Pak. Kalau emang hidup tuh adil, semua orang kaya raya, Pak. Gak ada miskin, gak ada kaya, gak ada pinter, gak ada bodoh. Kita harus menerima fakta bahwa hidup tuh gak adil, Pak. Hidup tuh gak adil. Kayak saya, Dokter Tirta punya 62 toko. Di sisi lain ada yang buat cuci sepatu gak laku. Emang hidup gak adil, Pak. Selalu gak adil. Tinggal kita mengadaptasinya gimana. Orang yang punya privilege lebih, itu adalah orang yang posisinya di atas. Rata-rata dia hidup dalam privilege circle, kekayaan, duniawi, harta, ibu, orang tua yang baik, teman yang baik, harta yang banyak, unlimited, itu privilege. Orang yang hidup di bawah kemiskinan, dia tidak mempunyai privilege itu. Emang gak adil, Pak. Kalau kalian butuh keadilan, gak bisa hidup di dunia ini, Pak. Makanya saya bilang keadilan ini dalam bentuk takdir ya. Emang gak adil. Kalau emang dunia adil, Pak, gak mungkin ada kemiskinan, Pak. Gak mungkin ada orang kaya raya. Emang susah. Apalagi di dunia seperti ini. Lah terus gimana, Mas, kalau saya gak punya privilege? Berjuang lebih keras, Pak. Saya jual gorengan sama cuci sepatu sambil saya kuliah, Pak. Tapi resikonya, waktu saya jadi panjang, Pak. Waktu saya untuk spesialis jadi lebih lama. Teman saya spesialis usia 25, Pak. Saya spesialis baru umur 30 apa 31 nanti. Kenapa? Cari duit dulu, Pak. Jadi intinya, kalau kalian tidak memiliki privilege itu, kalian harus berjuang lebih keras. Dan gak ada yang salah, Pak, sama berjuang lebih keras. Karena hidup ini emang penuh struggle dan perjuangan. Contoh ada orang miskin, ada orang gak mampu. Contoh saya pernah miskin, Pak. Tapi saya pengen bangkit. Ada orang gak mampu, Pak, jadi office boy. Apakah selamanya dia jadi office boy? Tergantung. Kalau dia pelajari ilmu dan skill, yang poin nomor 2, dia pelajari ilmu dan skill secara konsisten. Bukan gak mungkin, Pak, dia bisa S1, dia bisa jadi bos. Gak ada yang gak mungkin, asal elu berjuang lebih keras. Ya kan? Kalau emang dunia ini adil, Pak, gak ada kaya, gak ada miskin. Tidak ada yang namanya iri dan dengki. Tidak ada rasa kecemburuan, tidak ada kesenjangan sosial. Faktanya sampai sekarang masih ada pengangguran, masih ada orang miskin, masih ada orang kaya raya, masih ada orang monopoli, masih ada orang baik, ada orang jahat. Lu harus terima itu. Krisis quarter of life
itu terjadi setiap orang, tapi tidak bisa menjadikan kita untuk kita tetap lokro. Jangan jadi lokro, bro. Jangan jadikan umur 25 harus sukses. Gak ada, bro, istilah kayak gitu gak ada. Kamu mau sukses umur 35, 40, 17, 18, itu adalah takdirmu. Dan yang tentuin takdirmu emang Allah, Pak. Tuhan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala emang yang menentukan, tapi manusia yang harus bertindak. Karena pergerakan tanpa bermimpi itu gak ada gunanya, Pak. Saya kemarin diskusi dengan salah satu arus bawahnya bonek, Dimas, pemain tribun. Dia berkata, seseorang yang bisa gede itu seseorang yang memegang prinsip dan idealisme, Pak. Jadi kalau kalian mau gede, pegang prinsip dan idealisme. Mau kamu pro kayak, mau kamu kontra kayak, yang penting kamu pegang prinsip. Dan kamu yang paling penting adalah, apakah salah kalau saya kontra? Makanya saya bilang, Pak, saya kalau soal bahas COVID nih, sorry ya, sama Jerek, saya gak pernah, Pak, anggap dia musuh. Karena dia konsisten sebagai kontra. Kembali lagi, orang yang bisa gede itu adalah orang yang megang prinsip sama idealisme, Pak. Lu bayangin, pemain tribun itu kerja di pendidikan dan gak dapat duit, Pak. Tapi dia masih memikirkan nasib rakyat Surabaya melalui gerakan arus bawah bonek. Orang kayak gini saja diskusi senang, Pak. Jadi kalau buat kalian anak muda, lebih baik kalian itu bertindak dan berbicara. Gak usah takut salah. Apa sih takut salah? Ya apa, bro? Hah? Kenapa harus takut salah? Kenapa harus takut gagal? Wah, saya takut gagal, takut salah, ngomong takut gak apa-apa, Pak. Yang penting pegang prinsip. Ada orang debat saya soal COVID konspirasi. Loh, saya seneng, Pak. Yang penting orang ini megang prinsipnya. Tapi ketika diskusi gak gelut, Pak. Kenapa? Pro dan kontra itu wajar di dalam sebuah opini. Ini anak muda ya. Kalau kalian pengen maju, kalian juga harus bisa respect sama opini orang lain, bro. Itu prinsip orang sukses. Jadi harus bisa megang prinsip, tapi mereka juga harus bisa untuk menghargai prinsip orang lain. Kalau dia bisa menghargai prinsip orang lain, berarti dia bisa menghargai ketidakadilan yang terjadi di dunia, Pak. Kalau kamu pengen berbuat keadilan, sedekah, itu alasan agama kita mengajarkan sedekah, zakat. Karena apa? Banyak dunia-dunia tidak adil ini buat mereka. Kalau kalian pengen gede, ya kalian harus berjuang dari situ. Tidak ada yang salah sukses di usia tua. Jangan pernah membandingkan kesuksesan kata kalian dengan orang lain, Pak. Itu kalau saran saya buat kalian. Dan buat kalian yang di masa pandemi, kena PHK, kena pengangguran, tenang, Pak. Pasti ada jalan kalau kepepet. Saya juga kepepet cuci sepatu, Pak. Emang susah. Emang banyak orang susah. Tapi saya yakin, roda tuh berputar, Pak. Kalaupun sekarang kalian di titik terendah, kalian bisa aja 10 tahun lagi di titik teratas. Tinggal kalian sabar apa enggak. Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan yang paling berat dan umatnya nggak bisa laluin. Kalau kalian, buat kalian semua anak muda yang sekarang masih di titik terendah, relax, Pak. Sumpah, saya bersama kalian, Pak. Yang penting perkuat circle kalian. Ya, yang penting perkuat circle kalian. Dan jangan pernah incar popularitas berlebihan di medsos. Karena itu bukan target, itu bonus. Orang yang terkenal di medsos, itu bonus, Pak. Takdir. Privilege, kembali lagi. Itu kalau saya bilang ke kalian. Apalagi orang yang di PHK kemarin. Saya diskusi sama Dimas. Orang ini mempunyai kelebihan komunikasi yang bagus buat anak buahnya, buat anggotanya. Ya kan, idealisme dia kuat. Maka saya bilang, pro dan kontra wajar, Pak. Dari pro dan kontra, kita bisa ketemu teman ngopi yang baru. Yang penting, kalau kalian banyak nongkrong, teman tongkrongan kalian pasti akan menjadi partner kalian yang membangun kalian. Ya, banyak main, banyak belajar, banyak kerja. Harus imbang, Pak. Kalau kamu kerja terus, mati, Pak. Tipes. Tapi kalau kamu main terus, mati, Pak. Nggak dapat makan. Ya kan? Jadi harus imbang, Pak. Ibadah, main, kerja, imbang. Makanya waktu ki 24 jam. 24 jam gue istirahat. Ya toh, 8 jam gue istirahat, 8 jam gue dolan, 8 jam gue kerja. Ojo lali sholat 5 waktu. Ya toh, bro. Jadi ngibadah ngimbang, dolane ngimbang, kerjane ngimbang. Soalnya apa, bro? Dolanan kan dolanan real life loh, bro. Nek kowe dolanane gor sosmed ira. Emang sih berguna, bro. Tapi ya apa, bro? Koncomu ki uang tenanan, bro.
Kamu tuh harus cari teman yang beneran orang, Pak. Masa kamu bangga punya follower banyak tapi temanmu nol? Kan nggak mungkin, Pak. Jadi yang kamu bilang, saya lebih senang sama orang yang followernya dikit tapi punya teman banyak, Pak. Kayak Dimas pemain Tribun, Bojas, anak. Aku lihat teman-teman bonek tuh mereka followernya dikit-dikit, Pak. Tapi, wah, koncono keren tuh. Jadi yang saya bilang di sini, saya semakin yakin adalah jangan jadikan popularitas di medsos itu menjadikan target. Yang jadikan target itu banyak temen, Pak, di dunia nyata. Jadi misalkan kowe kesusahan, koncomu do ngewangi, Pak. Ora do ngasuh-ngasuhe, koncomu ngewangi. Yo to, Bro. Kowe misal konco sejati, Pak. Iki saya tak omongi, konco dolan nongkrong, kayak konco sejati, Pak. Nek misalnya kowe ndek masalah, konco sejati bakal